Ini sorry to say ya. Tapi dari kondisi ini kalau Pak Prabowo diam saja, ini quote and quote kita mencurigai Pak Prabowo ada di dalam rencana ini. Gitu. Ya kan? Itu bisa dibaca orang. Terlepas itu persepsi masing-masing. Tapi sangat gamblang bisa dibaca. Kalau ini Pak Prabowo mendiamkan ini, berarti Pak Prabowo tahu tentang ini. Kalau tahu tentang ini, Pak Prabowo sebagai apa di dalam ketahuannya itu? Ya, di dalam dia melihat, dia mengerti tentang hal ini, dia sebagai apa gitu, ya kan? Selamat malam, semangat Indonesia. Hari ini kita ketemu malam-malam karena memang kondisinya mendesak. Sore tadi saya terima edaran dari WhatsApp grup tentang undangan pers dari Perdem atau tepatnya dari grupnya PDIP lah gitu kan. Jadi undangan ini disampaikan untuk besok hadir di Polda Metro dan Polda di seluruh Indonesia termasuk Polres mungkin. Ini kaitannya dengan tindak lanjut dari pengaduan atas Yang Mulia Tuan Besar Rocky Gerung yang selama ini kita anggap tidak tersentuh oleh hukum karena konon 12 kali diadukan tapi tidak pernah ditangkap gitu. Ini membuat dia besar kepala gitu. Tapi kali ini harusnya polisi tidak lagi membiarkan karena makiannya terhadap kepala negara ini sudah di luar batas kemanusiaan. Ada yang mengkategorikan ini sudah masuk kategori biadab gitu. Karena di sana terlontar oleh mulut joroknya itu yang seperti biasa, dia tidak menganggap orang di luar dia itu sebagai manusia gitu. Jadi yang manusia itu dianggap dia sendiri saja gitu. Dia lontarkan itu adalah tolol presiden itu Jokowi tolol dan bajingan gitu. Nah, ini kaitannya bukan sekedar untuk Rocky Gerung. Suasana ini bisa merusak persiapan pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan masuki gitu. Karena ini kan sudah diwanti-wanti oleh para Pak Jokowi termasuk yang paling gencar membicarakan, mengutarakan ini bahwa tidak boleh lagi ada kampanye-kampanye brutal seperti 2014, 2019 yang dimana dirinya termasuk korban yang paling banyak dimaki-maki, difitnah dan sebagainya itu. Para capres saya pikir juga setuju karena Pak Prabowo juga sampaikan bahwa tidak boleh lagi ada hoax, ada fitnah dan sebagainya. Sama juga dengan Pak Ganjar menyampaikan itu berkali-kali setiap ada pertemuan pasti disampaikan beliau karena memang kesantunan itu ada di diri yang bersangkutan gitu. Saya tidak mendengar ini kalau dari BAB, dari Bapak Anies Baswedan. Nah, yang bahayanya ini apa? Karena Rocky Gerung ini sudah masuk kategori provokator politik. Karena dari 2014, 2019, dia hadir terus dengan mulut kotornya itu. Nah, ini kalau sudah menjadi provokator politik, dia akan menjadi toksik politik. Kalau sudah menjadi toksik politik, kaitannya adalah dengan kehadiran anak-anak muda kita. Jadi kaum milenial, Gen Z, dan selanjutnya ini adalah kaum anak-anak kita yang harus dididik secara politik santun, tidak lagi dirusak oleh politik-politik identitas, polarisasi yang tidak membangun bangsa itu gitu ya. Nah, ini kan sudah diwanti-wanti, apalagi sekarang dari hasil survei terakhir swing voter kita kan 48%. Artinya hampir 100 atau 100 jutaan dari DPT yang terdaftar itu belum menentukan sikap dia akan memilih kemana gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada gangguan seperti ini, mereka akan jengah melihat politik Indonesia ini. Ini pernah dialami oleh Amerika kalau tidak salah sampai partisipasinya di bawah 50% kalau nggak salah saya pernah 48 atau 44 gitu. Nah, kita setelah Pak Jokowi hadir menjadi capres 2 kali dan menang 2 kali itu kan kehadiran peserta pemilu itu tingkat kehadirannya di atas 75%, bahkan yang terakhir mungkin hampir 90%. Ini kan sebuah pesta demokrasi yang kita idam-idamkan gitu. Jadi jangan ini lagi dirusak oleh orang-orang yang kelas sampah seperti Rocky Gerung ini. Tapi
kita harus menggarisbawahi karena Rocky Gerung ini adalah kelompoknya Pak Prabowo, di mana tahun 2019 juga salah satu calon menteri yang sudah diumumkan pada saat Pak Prabowo mau kampanye kan, itu menterinya dibentuk duluan gitu. Jadi salah satunya Rocky Gerung waktu itu yang dipanggil gitu. Nah, jadi Pak Prabowo dalam hal ini nggak bisa juga dia diam saja. Kalau tadi ada kalimat yang mengatakan kampanye ini harus adem, pesta demokrasinya harus baik, kenapa ada mulut jorok seperti ini dibiarkan, dan itu notabene adalah kawannya atau anak buahnya atau chemistry-nya, nggak tahu lah gitu. Tapi ini jelas-jelas di pihak Pak Prabowo. Beredar juga kan kemarin, entah kapan itu pesta dansa-dansi di Rumah Cendana, mungkin ada Pak Prabowo, ada Mbak Tutut, ada Rocky Gerung, ada kawan-kawan yang lain lah. Ini kan berarti kan satu grup gitu. Ini jadi kalau Pak Prabowo tiba-tiba diem, seribu bahasa, sementara dari kemarin juga nempel Pak Jokowi di mana-mana, sekarang juga statusnya masih Menhan di bawah Pak Jokowi, di kabinet Pak Jokowi, kenapa ini dibiarkan gitu? Menteri Pertahanan membiarkan keributan yang begini, mengancam negara, mengancam perpecahan bangsa. Jadi kualitas Pak Prabowo ya dipertanyakan gitu. Masa kualitas nyapres ada kasus-kasus kayak gini terus tutup kuping saja? Apa karena itu karena Rocky Gerung gitu? Karena tidak menguntungkan atau apa? Atau itu ya memang dipasang seperti itu gitu, masih sengaja seperti itu. Ya kita tidak tahu. Tapi nyatanya ini memang merusak gitu. Jadi ini juga termasuk ujian buat Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo menganggap dia dekat dengan Pak Jokowi dan sampai juga ada statement bahwa dia adalah yang paling pantas menggantikan Jokowi, terus sekarang kondisinya kayak gini, kenapa diam saja gitu kan? Ya, pertanyaannya kan orang-orang nanya, terus di mana Prabowo? Gitu. Di mana Pak Prabowo? Ini kondisi bangsa ini kondisi negara yang sedang diacak-acak. Apakah memang ini satu desain yang memang Pak Prabowo juga ada di dalamnya gitu. Ini sorry to say ya. Tapi dari kondisi ini kalau Pak Prabowo diam saja, ini quote and quote kita mencurigai Pak Prabowo ada di dalam rencana ini gitu. Ya kan? Itu bisa dibaca orang. Terlepas itu persepsi masing-masing, tapi sangat gamblang bisa dibaca. Kalau ini Pak Prabowo mendiamkan ini, berarti Pak Prabowo tahu tentang ini. Kalau tahu tentang ini, Pak Prabowo sebagai apa di dalam ketahuannya itu? Ya. Di dalam dia melihat, dia mengerti tentang hal ini, dia sebagai apa gitu, ya kan? Ini politik apa ini? Politik akal-akalan mungkin gitu. Jadi seolah-olah berakal budi baik pada saat dekat dengan Pak Jokowi, tapi dari belakang dia mengkhianati Pak Jokowi gitu. Tapi oke lah. Anyway, karena memang nanti bersaingnya dengan pihak, dengan Pak Ganjar, dengan PDIP yang notabene sekarang ini juga didukung Pak Jokowi ya, mungkin mau perang tanding di situ, tapi strategi yang kayak gini nih strategi kasar dan murahan. Jadi semoga ini bisa diselesaikan, ini bisa diademkan. Kita harapkan kepolisian bisa bertindak secara profesional. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi Anda, bapak-bapak polisi lah yang menjaga Republik ini dari sudut penegakan hukum. Jadi bukan dari sudut ngulum-ngulum hukum gitu ya. Jadi itu clear gitu. Jadi demikian yang kita sampaikan hari ini. Kita ikut di barisan kawan-kawan untuk mendukung Rocky Gerung harus diproses secara hukum. Terima kasih, kita sudah bersama. Semoga 1-2 hari ini kita mendapatkan hasil kabar dari kepolisian, kabar baik, kabar yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Selamat malam. See you.